Permisi Mas, sebelumnya saya minta waktunya sebentar untuk wawancara seputar kondisi COVID-19 terhadap pendidikan. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Galih Arya Anarki, Mas. Oh ya, saya akan bertanya-tanya tentang dunia pendidikan bentar ya, di masa COVID-19 ini. Apa yang Anda ketahui tentang COVID-19? Menurut saya sih kalau COVID-19 itu sejenis virus ya, Mas. Yang pertama kali wabah itu menyebar di Cina sekitar tahun 2019 akhir. Tetapi di Indonesia sudah mulai sekitar awal bulan 2020 penyakit itu sudah mulai merambah ke wilayah Indonesia. Sebutkan contoh tentang gejala COVID yang Anda ketahui. Kalau gejala COVID sih tahu saya ya, Mas, kemungkinan sih seperti flu biasa, batuk biasa, panas dingin, seperti itu Mas yang saya tahu tentang COVID-19 ini sih. Apa yang Anda lakukan untuk melindungi diri Anda agar tidak terkena penyakit COVID-19? Kalau bagi saya dan anjuran pemerintah sih melakukan 3M, Mas. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sepertinya yang dilakukan pemerintah itu sudah benar. Tetapi kan kalau penyakit COVID ini seperti virus ya, Mas, itu melalui udara. Walaupun kita seperti itu, penyakit itu bisa datang. Ya itulah, Mas, namanya juga virus baru. Tiap tahun juga akan berubah. Yang penting kita selalu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan sih, Mas. Yang paling utama. Baik. Bagaimana tanggapan Anda mengenai COVID-19 ini dalam dunia pendidikan? Kalau di dunia pendidikan sekarang ya, Mas, mungkin sih sangat berpengaruh sekali. Apalagi bagi anak-anak SD, SMP itu sangat berpengaruh sekali, Mas. Kalau di sekolah dasar anak-anak kecil sekarang kebanyakan tugas-tugas dikerjakan di rumah dan itu sangat menyusahkan, Mas. Yang pertama menyusahkan orang tua yang seharusnya yang mendidik itu guru, tetapi yang mendidik sekarang orang tuanya. Dan orang tua pun merasa terganggu, yang seharusnya bisa melakukan pekerjaan dengan seperti biasa, tapi mereka malah membantu anak-anak mereka untuk mengajar atau membantu tugas sekolah anak-anak mereka dulu, mereka baru bisa bekerja. Jadi pendidikan sekarang sih sangat berpengaruh sekali sih, Mas, untuk anak-anak. Baik, untuk pembelajaran kuliah online yang Anda lakukan sekarang ini apakah cukup efektif? Kalau kuliah sekarang masih online ya, Mas. Kalau online sekarang sih, kalau bagi mahasiswa sangat menguntungkan sekali. Soalnya kalau seharusnya pagi yang harusnya mandi siap-siap berangkat ke kampus, sekarang nggak perlu mandi, tinggal di rumah terus memakai baju atasan doang terus mengikuti kuliah, itu sudah cukup kalau online. Dan online pun sangat menguntungkan buat mahasiswa. Yang kedua itu bisa melakukan dengan bekerja, Mas. Jadi tinggal kita memakai headset, kita melakukan pekerjaan, terus kita mendapatkan ilmu kuliah, kita bisa melakukan hasil dari kita kerja, itu sangat menguntungkan mahasiswa. Tetapi rugi dari mahasiswa tidak bisa lebih mengerti dengan pelajarannya, Mas. Contoh yang seharusnya melakukan ujian praktek, kita hanya melakukan materi saja. Jadi kita hanya mengetahui materi dan tidak bisa melakukan praktek. Dan dosen pun mempunyai keuntungan kuliah online sih banyak. Contoh dosen yang sekarang kan nggak perlu pindah-pindah kampus. Yang sekarang kan kebanyakan dosen nggak mesti satu kampus kan, Mas. Dia mesti dosen kan mengajar di berbagai kampus. Jadi mereka juga merasa lebih nyaman. Yang terutama kalau online kan sekarang sinyal, Mas. Sinyal adalah hal utama untuk melakukan kuliah bagi mahasiswa dan dosen. Seperti itu. Untuk Anda sendiri, apa ada kesulitan selama melakukan pembelajaran secara online? Kalau saya sih banyak, Mas, kesulitan, banyak yang kurang paham. Tapi kalau saya kurang paham sih biasanya saya menghubungi dosennya langsung, Mas. Kalau enggak tanya teman-teman yang udah paham, suruh jelasin ulang.
Kalau ada tugas apa yang perlu dilakukan, saya tanya kembali. Soalnya biasanya saya kalau melakukan kuliah itu sering disambi sih Mas. Bukan saya saja, tapi kebanyakan teman-teman saya juga seperti itu Mas. Untuk saat ini kan sudah dimulai new normal seperti anak-anak SD atau sekolah dasar, SMP, SMK itu udah mulai offline. Apakah udah ada pemberitahuan tentang kuliah offline? Oh kalau saya ya Mas, saya sebagai mahasiswa kalau dari kampus belum ada sih Mas. Tapi kemungkinan besar akan segera dilakukan kuliah offline. Soalnya di tempat tinggal saya anak-anak SD SMA sudah beberapa masuk ke sekolah walaupun tempatnya masih bergantian orangnya. Contoh yang seharusnya satu hari itu satu kelas, tapi itu satu hari satu kelas dibagi 3 kali mata pelajaran, jadi nggak mesti satu kelas itu hadir semua. Jadi tetap melakukan protokol kesehatan sih Mas kalau di daerah saya. Jadi kalau dari kampus saya masih belum ada. Baik, apakah jika akan terjadi kuliah offline, apakah Anda sudah siap untuk kuliah offline atau masih betah kuliah online? Kalau saya sih siap nggak siap ya Mas. Kalau saya sih asli Jogja nggak masalah. Jadi kalau masalah tempat tinggal saya masih ikut orang tua, kerja juga bisa disambi. Kalau mau kuliah online sih saya oke-oke aja. Mungkin yang teman-teman saya yang agak kendala sih, yang masih ada yang di luar kota, mereka masih harus mencari kos dulu, mencari kalau dia ingin bekerja, ingin mencari kerja yang sambilan dulu, seperti itu sih Mas. Kalau saya sih nggak masalah mau online offline kapanpun saya siap. Menurut Anda lebih efektif kuliah online atau offline? Online atau offline? Kalau saya seharusnya yang seorang mahasiswa tuh kebanyakan harusnya kuliah offline sih Mas. Yang lebih seru sih offline itu sih Mas. Kalau online kurang sih Mas. Kurang bagus menurut saya. Lebih bagus offline karena kalau offline tuh bisa interaksi langsung dengan teman, dosen, bisa main bareng, bisa pokoknya kalau offline tuh seru lah Mas. Banyak acara yang perlu dilakukan dengan teman-teman kuliah, karena kuliah itu yang pertama tuh banyak relasi, banyak teman, itu yang paling dicari untuk orang kuliah kalau menurut saya Mas. Seperti itu sih. Baiklah, terima kasih atas waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih. Sama-sama.